Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesa Dwijayani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Jadi di sini untuk pembahasannya ada dua. Yang pertama yaitu Finite State Machine atau FSM dan Determining Finite Automata atau DFA. Lalu untuk Finite State Machine itu sendiri adalah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal. Yang pertama yaitu state atau keadaan, lalu ada event atau kejadian, dan yang terakhir ada action atau aksi. Lalu selanjutnya di sini ada DFA. DFA itu sendiri adalah teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Lalu di sini ada terminologi finite state machine. Untuk yang pertama di sini ada simbol. Simbol ini yang mewakili sesuatu, misalnya ada A, B, 0, 1, 2, 3, 4, D, E, F, G, X, Y, Z, dan seterusnya. Lalu di sini ada alfabet, di mana alfabet ini dilambangkan dengan sigma. Alfabet ini adalah kumpulan dari simbol. Misalnya simbolnya adalah A dan B, maka untuk alfabetnya adalah A, B. Lalu misalnya simbolnya adalah 1, 2, maka alfabetnya adalah 1,2. Lalu selanjutnya di sini ada string, di mana string ini adalah urutan simbol. Misalnya di sini ada A, B, 0, 1, ini untuk contoh simbol yang bersifat tunggal. Lalu ada A, A, B, B, C, C, D, D, X, X, Y, Y, Z, Z, dan seterusnya. Itu untuk simbol, itu untuk string yang bersifat jamak. Lalu yang terakhir di sini ada language, yaitu kumpulan dari string. Untuk lebih paham lagi tentang language, kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal dari language, di sini ada sigma atau alfabet, di mana ada A dan B, itu berarti simbolnya yaitu A dan B. Lalu di sini language pertama yaitu AA, AB, BB, dan BA, di mana finite language ini bersifat 2 digit string. Lalu kita juga bisa membuat untuk yang 3 digit string dan seterusnya. Tetapi di sini saya hanya mengambil untuk dua contoh dari finite language, di mana untuk yang contoh kedua di sini L2, dia merupakan infinite language. Kenapa dia disebut infinite language? Karena dia bersifat tidak terbatas, di mana A, AA, AB, AAA, ABA, BBB, BAA, dan dia masih memiliki banyak banyak simbol, banyak alfabet lagi atau string lagi. Dia masih memiliki banyak string lagi. Misalnya di sini ada B, BB, BA, BBB, lalu AAB, dan seterusnya. Maka ia disebut dengan infinite language. Sedangkan untuk L1 ini, dia terbatas karena dia hanya memiliki 4 string di dalamnya. Lalu selanjutnya di sini ada power of sigma dan kardinalitas, di mana power of sigma ini adalah himpunan dengan panjang yang sesuai dengan pangkat sigma tertentu. Misalnya di sini ada sigma atau alfabet 0, 1, maka untuk sigma pangkat 0 sama dengan 0, lalu sigma pangkat 1 sama dengan 0, 1, dan sigma pangkat 2 sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lalu selanjutnya di sini ada kardinalitas. Kardinalitas itu sendiri adalah banyaknya elemen dalam himpunan, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu E pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Selanjutnya di sini kita masuk ke finite state machine. Finite state machine ini ada dua. Yang pertama yaitu tanpa output, dan yang pertama tanpa output, dan yang kedua yaitu dengan output. Untuk tanpa output ini sendiri dibedakan menjadi 3 lagi, ada 3 macam. Di sini ada DFA, NFA, dan non-NFA. Lalu untuk dengan output ini ada 2, yaitu mesin Moore dan mesin Mealy. Selanjutnya di sini ada DFA atau Deterministic Finite Automata, di mana yang memiliki beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu state. State ini adalah lingkaran yang ada nama state di dalamnya, di mana untuk contoh di sini kita memiliki state yaitu key 0, key 1, key 2, dan key 3. Lalu untuk edge itu sendiri adalah panah yang mengarah dari satu state ke state lain.
Jadi edge-nya di sini adalah A, B, A, B, A, A, termasuk juga dengan B yang berada pada Q1, dia dari Q1 dan mengarah kepada Q1, dan ini masih termasuk edge. Lalu di sini ada initial state, di mana initial state ini adalah start point dari diagram DFA. Jadi initial state ini ditandai dengan adanya edge atau tanda panah tanpa input. Jadi dia tidak memiliki input seperti yang lainnya. Di sini memiliki input A, B, B, A. Sedangkan untuk panah sebelah sini, ini tidak memiliki input. Maka untuk Q0 ini merupakan initial state. Lalu selanjutnya ada final state. Final state ini adalah akhir dari state dan dilambangkan dengan dua lingkaran. Dia dilambangkan dengan dua lingkaran. Jadi untuk Q1 ini adalah final state karena ia memiliki dua lingkaran. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh lagi. Di sini untuk mempermudah kita mengetahui lambang-lambang atau simbol-simbol dari bagian-bagian yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini yang pertama ada key. Key itu adalah himpunan dari state. Jadi untuk contoh ini, himpunan dari state-nya itu yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Lalu untuk inputnya, sigma di sini lambangnya, inputnya itu berupa A, B, A, B, A, A, B, B, ini merupakan input. Lalu ada Q0, Q0 ini merupakan initial state. Jadi initial state-nya di sini adalah Q0, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena ia ditandai dengan adanya tanda panah yang mengarah ke dia, tetapi tidak memiliki inputan. Lalu selanjutnya ada final state, di mana final state di sini merupakan Q1, karena Q1 ini memiliki dua lingkaran. Lalu di sini ada fungsi transisi dilambangkan seperti ini. Fungsi transisinya ini adalah panah-panah yang mengarah ke state dari state, panah-panah yang mengarah dari suatu state ke state lain ataupun ke state itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada contoh untuk lebih mudahnya lagi. Di sini pertama ada key. Ini tadi kan himpunan. Jadi himpunan dari contoh di atas ini merupakan Q0, Q1, Q2, dan Q3. Lalu untuk inputannya sendiri, di mana lambang dari inputan adalah sigma, inputannya di sini bisa kita lihat ada 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi untuk sigmanya sendiri yaitu 0 dan 1. Lalu untuk Q0, Q0 dilambangkan dengan tanda panah atau edge yang tidak memiliki inputan. Di sini yang tidak memiliki inputan yaitu edge yang mengarah kepada Q0. Jadi untuk initial state itu adalah Q0. Selanjutnya adalah F atau final state, di mana final state ini ditandai dengan adanya dua lingkaran. Di sini yang memiliki dua lingkaran yaitu Q3, jadi Q3 ini merupakan final state. Lalu di sini ada transisi, di sini transisinya itu yaitu tanda-tanda panah yang mengarah dari satu state ke state lainnya atau ke state itu sendiri. Selanjutnya di sini ada ekuivalensi dua finite automata. Untuk langkah-langkahnya yaitu ada dua di sini. Yang pertama, untuk setiap pasang state Q1, Q2, transisi untuk input A elemen sigma didefinisikan dengan QA, QB, di mana inputan QA adalah QA dan inputan QBB adalah QB. Dua automata tidak ekuivalen jika QA, QB adalah state perantara dan state lainnya adalah final state. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu, atau syarat yang kedua di sini, jika initial state adalah final state dari suatu automata, maka di automata kedua juga initial state-nya harus merupakan final state agar keduanya menjadi ekuivalen. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh, di sini diagram DFA yang pertama dan di sini diagram DFA yang kedua. Di mana di sini inputannya itu ada CD, di mana C adalah 0 dan D adalah 1. Lalu langsung kita bandingkan saja. Untuk yang pertama di sini, Q1 ini merupakan initial state, dan Q4 ini juga merupakan initial state, karena ditandai dengan adanya tanda panah atau edge yang mengarah ke state tersebut tetapi tidak memiliki inputan. Lalu karena Q1 dan Q4 ini memiliki dua lingkaran, maka mereka juga termasuk ke dalam final state. Jadi Q1 dan Q4 merupakan initial state sekaligus final state. Jadi untuk syarat yang kedua di sini, jika initial state adalah final state dari suatu automata, untuk syarat yang ini sudah terpenuhi. Lalu langsung kita bandingkan.
Mungkin dipindahin aja biar mudah bandinginnya. Lalu di sini untuk di dalam tabelnya ada stat, lalu di sini inputannya di sini inputannya itu di sini C yaitu 0 dan D itu 1. Untuk yang pertama yaitu Q1 dan Q4. Q1 dan Q4 di mana untuk Q1 dan Q4 inputan C-nya itu mengarah kepada Q1 dan inputan C dari Q4 itu juga mengarah kepada Q4 itu sendiri. Jadi untuk inputannya itu Q1 dan Q4. Lalu untuk inputan D-nya, D di sini dia mengarah kepada Q2, lalu di sini mengarah kepada Q5. Bisa kita lihat di sini tanda panahnya mengarah kepada Q5. Lalu selanjutnya ada Q2 dan Q5. Q2 dan Q5 ini untuk C-nya ia mengarah kepada Q3, dan untuk Q5 ini C-nya mengarah kepada Q6. Jadi Q3 dan Q6. Lalu untuk D atau 1, untuk Q2 itu sendiri D-nya mengarah kepada Q1, dan untuk Q5 sendiri itu mengarah kepada Q4. Jadi Q1, Q4 di sini. Lalu selanjutnya ada Q3 dan Q6. Untuk C-nya Q3 ini mengarah kepada Q2, dan untuk C-nya Q6 ini mengarah kepada Q7. Jadi Q2, Q7. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk inputan D. Jadi inputan D-nya ini dia mengarah kepada Q3 itu sendiri, dan di sini dia juga mengarah kepada Q6 itu sendiri. Jadi Q3 dan Q6. Lalu selanjutnya di sini ada Q2 dan Q7. Di sini ada Q2 dan Q7. Untuk Q2 ini C-nya itu ke arah Q3, dan untuk Q7 C-nya ini mengarah kepada Q6. Jadi Q3 dan Q6. Lalu selanjutnya di sini ada yang mengarah inputan D, di mana inputan D-nya ini mengarah ke Q1, sedangkan inputan D-nya ini mengarah kepada Q4. Q1 dan Q4. Di mana Q1 dan Q4 ini merupakan final state. Lalu untuk Q2 dan Q5, di sini Q2 dan Q5 ini merupakan intermediate state atau state perantara. Lalu di sini ada Q3 dan Q6. Q3 dan Q6 ini juga merupakan intermediate state. Lalu di sini ada Q1 dan Q4. Q1 dan Q4 merupakan final state. Lalu di sini ada Q2 dan Q7. Q2 dan Q7 di mana ini merupakan intermediate state. Lalu di sini ada Q3 dan Q6. Q3 dan Q6 merupakan intermediate state. Lalu di sini yang ada Q3 dan Q6 lagi yaitu intermediate state, dan Q1 dan Q4 merupakan final state. Jadi karena kita sudah mencari dari tabelnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kedua DFA ini adalah setara atau ekivalen. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.